Oke, halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal ngebuat konten Read With Me. Hari ini aku ngebaca buku YP Fall karya Jared Diamond. Ini bukunya nih, YP Falls. Ini ceritanya tentang bangsa-bangsa menghadapi krisis gitu. Jadi ya dijelasin lah bagaimana suatu bangsa kayak Jerman, even di sini di Indonesia juga menghadapi suatu krisis dan bagaimana bangsa tersebut menemukan titik balik untuk bisa mengatasi krisis tersebut. Ini menarik, walaupun ya agak bosen bacanya, tapi karena bermanfaat buat anak HI seperti saya, jadi kuat-kuatin lah bacanya. So biasanya aku tuh kalau misalnya baca buku itu sambil ngedengerin musik-musik kayak gini tuh, karena nggak tahu kenapa lebih enak aja gitu feel ngebacanya. So hari ini aku tuh udah sampai ke bab 8, judulnya tuh apa selanjutnya bagi Jepang. Ini tuh bab pertama dari bagian 3, bangsa-bangsa dan dunia, beberapa krisis yang tengah bergulir. Sebelumnya itu tuh aku udah ngelewatin bab 1 bagian 1 sama bagian 2. Bagian 1 tuh tentang krisis individu gitu, dan bagian 2 itu tuh tentang krisis yang telah dihadapi oleh bangsa-bangsa. Dan ini lebih ke yang setengah bergulir sekarang gitu. Hari ini highlight aku gunain warna ini apa nih, merah muda kayaknya sih. Ya gitulah, aku kalau tiap bab suka ganti-ganti sih biar nggak bosan gitu. Salah satu yang menarik aku temuin di buku ini tuh ternyata pada waktu zaman dulu ketika bangsa-bangsa itu tuh masih kayak nomaden gitu, Jepang itu tuh udah sejak 10.000 tahun sebelum adanya pertanian, mereka tuh udah bermukim di desa-desa dan ngebuat gerabah gitu sih. Jadi ya nggak nomaden kayak bangsa-bangsa lainnya pada waktu itu. Mungkin ini sih yang ngebuat Jepang itu jadi sedikit lebih maju. Oke, jadi di sini aku udah membaca terkait bab 8 dari buku Fall, apa selanjutnya bagi Jepang. Dan di sini yang bikin aku tertarik itu tuh ternyata Jepang tuh menghadapi berbagai problematika sosial yang bermuara pada satu permasalahan inti, yaitu penurunan populasi dan semakin menuanya penduduk dari Jepang itu sendiri. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah peran perempuan yang masih diikat oleh nilai-nilai konservatif di Jepang, kayak mengurus rumah tangga, terus berhenti bekerja setelah menikah, terus melayani suami, anak, dan juga anggota-anggota keluarga lainnya. Dan kondisi ini itu tuh ngebuat para perempuan di Jepang itu tuh memilih untuk tidak menikah karena mereka ya mau tetap bekerja dan menghindari peran tradisional yang bisa jadi mengikat mereka setelah mereka menikah gitu. Dan selain peran tradisional dari perempuan tersebut, biaya hidup bagi individu yang tinggal sendirian di Jepang itu tuh relatif lebih murah ketimbang harus hidup berkeluarga gitu. Kemudian faktor lain yang memperburuk krisis populasi adalah kebijakan Jepang yang membatasi terkait imigrasi. Nah, bangsa Jepang tuh dikenal dengan homogenitas yang kuat banget dan mereka bangga terhadap hal tersebut. Dan hal tersebut membuat mereka tuh memiliki kekhawatiran terhadap dampak sosial dari menerima banyak imigran. Tapi ini yang aku temuin menarik. Jadi salah satu politisi yang ngomong terkait imigrasi dan mendukung untuk lebih membuka banyak imigrasi di Jepang itu tuh namanya Shigeru Ishiba. Dan sekarang Shigeru Ishiba itu tuh adalah Perdana Menteri di Jepang yang sedang menjabat kalau nggak salah. Dan iya, diperkirakan mungkin ini akan berubah kebijakannya dalam beberapa tahun ke depan.
Oke, jadi ini tuh nama Prime Minister Jepang yang aku bilang tadi, yaitu Shigeru Ishiba. Nah, terkait imigrasi dia tuh ngomong kayak gini nih. Pada waktu itu dia masih jadi Menteri Revitalisasi Daerah. Pada suatu masa orang-orang dari Jepang bermigrasi ke Amerika Selatan dan Utara dan berhasil menyelaraskan diri dengan penduduk setempat, seraya tetap mempertahankan rasa bangga mereka sebagai orang Jepang. Tak masuk akal menolak orang-orang asing yang datang ke Jepang ketika bangsa kita sendiri melakukan hal yang sama di luar negeri gitu. Nah, kemudian selain masalah demografi, Jepang tuh juga menghadapi ketegangan dengan beberapa negara tetangganya, kayak Tiongkok dan juga Korea Selatan. Karena pasca Perang Dunia Kedua, sistem pendidikan Jepang tuh lebih nekenin terkait narasi bahwa mereka tuh adalah korban perang, bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab kayak Jerman gitu. Nah, hal ini ngebuat negara-negara yang pernah dijajah oleh Jepang, kayak Tiongkok dan juga Korea Selatan, yang which is juga sebagai suatu negara tetangga bagi Jepang, itu masih nyimpen sentimen negatif terhadap Jepang itu sendiri, dan ini mungkin bisa bahaya ke depannya gitu bagi Jepang itu sendiri. Oh iya, biasanya setelah ngebaca bukunya aku tuh ngebuat kayak tulisan ini tuh reviewnya gitu, karena biar aku ingat lagi gitu terkait apa aja yang udah aku baca dan apa aja yang aku pelajari. Terus aku pakai AI buat ngebantu terkait memperbaiki tulisannya. Jadi yang tadinya aku tulis kayak gini jadi kayak gini. Bentar, breakdownnya kok hilang. Nah, biasanya aku bantu kayak gini nih breakdown tulisan. Terus ya itu tadi, aku minta tolong dibantu terkait apa aja sih yang masih perlu dievaluasi dan apa aja yang masih perlu diperbaiki gitu. Nanti aku copy ke spreadsheet juga. Mungkin itu aja, dan nantinya bakal lebih sering sih ngebuat konten-konten kayak gini. Terima kasih.